Panas sekali malam ini ya. Iya, belum turun hujan. Banyak nyamuk lagi. Wih, Tidak bisa tidur, Den. Den, pada Mikirin ngapain sih? cewek ya. Aden, makanya cepat kawin. Jangan mau bujang terus. Sampean kok jadi tahu kalau aku sedang memikirkan wanita? Makanya cepet kawin. Yalah, makanya itulah masalahnya. Apa aku ini kurang ganteng? Menurut perasaanku, aku cukup manis. Tapi anehnya, setiap wanita malah lebih menyukai Jaka Tingkir daripada aku, Jaka Pingit. Mungkin perlu ke dukun, Den. Ah, dukun? Cinta ditolak, dukun bertindak, Den. Bener juga ya. Alah, bet. Aku lali. Cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak. Tapi di mana tempat dukun yang paten? Jauh, Den. Di pantai selatan. Jodoh, Den. Kalau belum dapat, diputar kemana aja sampai pusing nggak dapet, Den. Ada penyusup. Waduh, Ada penyusup. ada titir. Den, ayo kita ke sana, Den. Ada penyusup. Ayo, Den. Yalah, pembicaraan belum selesai. Pada merat. Ada juga wanita yang mau menjadi budak Jaka Tingkir. Tutup mulutmu, kakek tua. Alah, bet. Aku bisa mati jantungan. Gara-gara ngurusin orang satu ini, bet. Hah? Loh. Kok pedangnya dikeluarin dari sarungnya? Memangnya ada apa? Tidak ada apa-apa. Mana Jaka Tingkir? Kenapa dia tidak muncul? Nah itu dia. Aku juga nggak tahu. Wong aku tadi nyari ke sana, ke sini. Seluruh kampung tak udak-udak. Wah, nggak ono. Biasanya jam segini udah molor. Dicari di kamarnya nggak ono. Sampean iki mau kemana? Sudahlah, jangan banyak tanya. Aku ikut ya. Ikut, kamu jaga saja di sini. Disuruh jaga. Memangnya aku apa? Jaga bayi apa? Aku ini Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Kegembiraan yang manis, kepedihan yang begitu pahit, itu adalah cinta. Banyak orang yang mengatakan bahwa cinta itu adalah buta. Tapi apakah benar seperti itu? Karena cinta itu dikaruniai oleh Allah kepada kita untuk berhubungan lebih baik.
Nafsu manusialah yang membuat sampai yang namanya cinta itu buta. Orang kuat itu bukan hanya pandai berkelahi, tapi orang yang kuat itu adalah bisa mengendalikan diri dan menahan hawa nafsunya. Tapi Guru, bagi saya wanita itu sulit dipahami. Dan terkadang kemauannya sulit ditebak, Guru. Tapi kalau sudah ada maunya, wanita bisa melakukan apa saja. Termasuk 2 orang wanita yang kamu tampung itu. Saya jadi bingung, Guru. Bagus, Maksud Guru? Karebet. Allah sudah menciptakan segala sesuatunya berjodoh-jodohan. Hanya saja perlu aku ingatkan sesuatu, Karebet. Jangan menikahi wanita hanya karena kecantikannya, tapi karena agamanya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kamu nanti menjadi orang yang beruntung dan orang yang paling bahagia. Terus saya mesti bagaimana terhadap Pujawati dan Mayang Sari, Guru? Itu terserah kau, Karebet. Kalau kau suka, kau boleh memilikinya. Tapi kalau tidak, jangan kau beri harapan. Murid kurang ajar, tidak tahu diuntung. Kubunuh kau! Lepaskan dia! Pujawati! 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 Raden, Mas Karebet kemana? Ya itulah Ki Buyut. Aku jadi pusing dibuatnya. Keadaan sedang genting begini. Alah, Karebet. Entah kemana. Aku sudah cari ke sana, ke sini. Nggak ada. Kalau begitu, saya akan mempersiapkan anak buah saya. Tapi jangan lupa, persiapkan yang sematang-matangnya. Dan jangan ada satu orang pun yang tidur. Semuanya melek. Bayangkan, kalau tiba-tiba kita diserang oleh musuh yang ternyata lebih banyak dari dugaan kita. Bahaya itu. Kita bisa minta bantuan desa sebelah atau Gunung Jati. Gunung Jati? Ya, pesantren Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bukankah letak pesantren Kanjeng Sunan Gunung Jati itu cukup jauh dari desa kita? Waduh, bagaimana ya? Kalau tiba-tiba musuh sudah masuk desa kita, apakah bala bantuan bisa dengan cepat menolong kita? Kalau begitu, kita berdoa saja. Nah, itu masalahnya Ki Buyut. Aku ini nggak bisa berdoa. Yang pintar berdoa itu Karebet. Malah nggak ada. Duh.
Gak. Ternyata hantu tetelan itu ada di sini toh, sedang tiduran. Aku cari kemana-mana. Kamu iki dari mana sih? Wong aku orang yang ngendi kok. Ojo ngapusi. Aku tadi cari sampai kemana-mana. Ke semak-semak, ke kolong-kolong, ke kandang-kandang. Kamu tahu nggak? Keadaan semakin gawat. Gawat, bet. Musuh semakin hari semakin bertambah. Musuh. Musuhnya sopo? Alah malah tanya. Musuhnya sopo? Ya musuhi kita semua. Ya musuh sampean juga. Alah, musuhnya sopo? Ya itu orang-orang yang menginginkan kita pusakamu itu. Memangnya apa sih kehebatan pusakamu itu? Orang ngerti. Alah, bet. Barang punya kamu kok, nggak ngerti. Orang ngerti. Kenapa? Sampean takut kalau aku juga menginginkan pusakamu itu? Nek kowe gelem, tak wenehi. Cuma-cuma. Bener nih. Waduh, aku bisa jadi pendekar yang paling jagoan. Tapi aku nggak mau bertanggung jawab dan ikut campur. Kalau nanti kau diuber-uber pendekar sepasundan ini, ya? Yalah, bet. Kamu ini tega sama teman sendiri. Mau bikin teman mati ya? Ya wis, saiki turu. Aku wis ngantuk. Yalah, bet. Malah turu. Keadaan semakin gawat. Musuh di depan mata. Yalah, kamu iki gimana sih? Gendeng? Aku gak mau turu. Lumayan juga ya. Aduh. Kenapa sih, Bet? Katanya nggak mau tidur. Lumayan memanfaatkan waktu istirahat. Aku harus jaga wibawa, gagah dikit. Mayang Sari, di mana Pujawati? Nanya tidak sopan. Mana saya tahu? Waduh, Saya bangun dia sudah tidak ada. waduh, gawat. Galakan dia. Waduh, gawat. Pujawati mana ya? Cah Gemblung, memangnya kamu pikir siapa Pujawati? Alah, siapa dia? Memangnya sampean iki sapa? Bukan bantu aku cariin Pujawati. Tidak mau? Kayak tidak ada pekerjaan lain saja. Yalah, cantik-cantik kok, cerewet, kayak bebek. Ya sudah, jangan banyak omong. Yang penting sekarang kamu bantu aku cari Pujawati. Kamu ke kiri, aku ke kanan, atau kita cari sama-sama yuk. Waduh, galak. Walah, ya wes. Daduh, tunggu. Tak sudi aku disentuhmu. Ada apa sih? Dasar Cah Gemblung. Jaka Tingkir mana? Waduh, nanyain Jaka Tingkir. Nggak tahu. Gendut, kamu pikir bisa mancing pakai pisang? Yalah bisa, Bet. Semuanya serba mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mana ikannya? Ikannya? Ini? Oh, jadi kau ngatain aku? Iya, Bet. Sebetulnya aku hanya mau memancing perhatianmu saja. Habis dari tadi aku mau ngomong, gak iso, Bet. Pujawati lungo, pergi. Pergi? Iya. Dia itu pergi apa sudah minta izin karo sampean? Justru aku baru tahu dari kamu. Iyalah, Bet. Sampean iki mau kemana? Aku harus mencari Pujawati. Iki bisa ngarung di mangan. Jaka Tingkir. Demi kebaikanmu sendiri kan? Lalu, kau dapat apa dari semua kejadian ini? Paling tidak, aku tidak dapat saingan lagi. Sek. Aku jadi pusing. Saingan. Apa ini?
Dua orang wanita memperebutkan seorang pria. Apa tidak ada yang lain? Aku juga masih kosong kok. Oh, aku memang jelek. Tapi orang-orang bilang aku manis. Tahu nggak? Kamu ini menyinggung perasaanku. Ayo Bet, kita pergi. Ngomong cinta melulu. Kita memang tidak berteman. Tapi kalau urusan membunuh Jaka Tingkir, sepertinya kita harus bersatu. Saya tidak keberatan. Sementara ini, kita tahan dulu. Sambil menunggu bala bantuan. Buat apa? Malah membuat usaha kita menjadi kacau balau. Kalau begitu, aku akan minta guru untuk datang. Itu namanya menghina diri kita sendiri. Cuma menghadapi Jaka Tingkir. Buat apa kita mengeluarkan seluruh tenaga kita? Jaka Tingkir cuma seorang diri. Dan yang lainnya tidak bisa apa-apa. Tapi dia dibantu Pujawati, murid Arya Bajageni. Dan satu lagi, Mayang Sari, murid Cadas Pangeran. Memangnya mereka diutus kemari bukan untuk merebut kitab pusaka. Mereka lebih licik dari kita. Itulah perempuan. Bet, Bet, cepat. galah Bet. Apa nggak salah Bet? Kita malah nyasar ke pasar Bet. Bet, Pedang buatannya kamu ini gimana sih Bet? Harganya nih. Ngapain kita di sini? Mau ngomongin soal sayur? Hah? Wortel tanpa daun? Habis kita mesti ngomongin apa? Iya. Soal perempuan. Iya. Bisa-bisa kau mati karena patah hati. Yalah, Bet. Aku memang sudah patah hati dari kemarin dulu. Kamu iki malah guyon. Biasanya para pendekar suka berkumpul di warung-warung makan. Aku tidak sedang mencari mereka. Tapi kau sadar betul kalau banyak pendekar yang menginginkan nyawamu kan? Kau yang bernama Jaka Tingkir? Benar. Dan siapa Kisanak sendiri? Sagala, aku datang untuk dua hal. Pertama, aku ingin memiliki pusaka kitab Hastagina yang ada pada tanganmu. Dan kedua, aku ingin menuntut balas atas kematian muridku. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada Kisanak. Maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan Kisanak. Tapi jika Kisanak memaksa juga, silakan. Mayang Sari, kali ini kau bisa lolos Jaka Tingkir. Tapi kitab pusaka Hastagina harus kumiliki. Terbalik. Aduh. Bet.
Bet, tunggu Bet. Kitaria, Kisagala datang sendiri untuk menantang Jaka Tingkir. Kisagala datang? Aku juga ingin melihat seberapa hebatnya ilmu Wanara Sakti. Belum ada yang menang, Den. Mayang Sari terluka dan Jaka Tingkir menolongnya. Mayang Sari terluka? Lalu dibawa kemana sama Jaka Tingkir? Nih, ini. Aku tidak tahu jenis pukulan apa yang mengenai tubuhmu. Tapi yang jelas, pukulan itu telah membuat kau terluka dalam. Jadi, sampean tidak bisa mengobatinya, Bet? Aku minta maaf. Aku tidak sanggup. Lalu siapa, Bet, yang sanggup mengobati luka dalamnya, Bet? Mungkin Ki Cadas Pangeran. Gurumu. Kakang, saya tidak mau guru tahu. Lalu bagaimana? Sementara lukamu parah. Karebet tidak sanggup mengobatimu. Siapa lagi yang mengobatimu selain guru kamu? Tolong saya, Kakang. Akan saya usahakan. Kalau dalam beberapa hari ini tidak sembuh juga, akibatnya akan berbahaya ya, Bet ya? Mayang Sari tidak akan bisa mengeluarkan ilmunya. Untuk sementara waktu, kau istirahat saja dulu. Kakang. Jangan tinggalkan saya, Kakang. Aku tidak kemana-mana. Aku cuma mau keluar sebentar. Dan kalau ada apa-apa, ada Dadung Ahu kan? Bet. Oh, gimana kamu ini? Main pergi begitu aja. Kamu anggap aku ini pesuruhmu apa? Oh, begitu. Aku ditinggal di sini, suruh ngurusi orang. Bodoh aku. Dung, jangan begitu. Bukankah kata guru Kanjeng Sunan Kalijaga, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Jadi kita harus menolong Mayang Sari, ya? Yalah, Bet. Aku benci aku. Sampean iki harus ingat, Bet. Mayang Sari itu sopo? Itu musuh sampean, ya musuh aku juga. Pakai dibantu-bantu segala, pakai dikasih harapan, pakai ditampung-tampung. Ditampung? Memangnya air pakai ditampung-tampung segala? Yalah, Bet. Iki serius, Bet, bukan banyolan. Aduh, kamu malah ngeyel. Bet, katakan sejujurnya sesuai apa yang ada dalam benak hatimu. Kalau kamu suka ya katakan suka sama Mayang Sari. Tapi kalau enggak, aku juga mau. Oh begitu. Ya sudah, nanti aku sampaikan ke dia. Ya? Nah, gitu dong. Kalau gitu namanya adil. Oh, Tuhan.
Sebagai kepala keamanan desa ini, saya sekarang membutuhkan banyak lagi pemuda yang terlatih. Telik Sandi mengatakan, banyak para pendekar sekarang berada di sana. Apa kita tidak bisa? Untuk sementara waktu ini, kita meminta bantuan dari desa yang terdekat. Kerajaan Sumedang Larang jauh, Den. Satu-satunya yang bisa kita minta bantuan adalah dari pesantren Gunung Jati. Kalau gitu, bagaimana kalau kita utus saja orang-orang kita untuk pergi ke sana? Saya tidak kenal siapa yang menjadi pimpinan pesantren Gunung Jati untuk sekarang ini, Ki Buyut. Saya tidak tahu Kanjeng Sunan Gunung Jati masih hidup atau sudah wafat. Tapi saya kira mereka mau membantu. Mereka tahu ini daerah Kanjeng Sunan Kalijaga. Tunggu apa lagi? Ya sudah, utus saja utusan kita ini secepatnya. Alah, kok mingkem? Menengai. Jangan diam aja, ngomong. Baiklah. Ki Jagabaya, Iya, kau siapkan orang terbaikmu untuk menuju ke Gunung Jati. baiklah. Nah gitu, dari tadi ngomong, menengai. Ternyata jadi lurah sementara itu enak gak enak. Pas giliran ditempatkan di daerah yang kacau seperti ini, wah, jadi pusing. Sinting, benar-benar sinting. Masa lurah sementara jalan sendiri? Harusnya kan ada pas pam lur sem. Pasukan pengaman lurah sementara. Untung lurahnya lurah jagoan. Dadung abuk alias jaga pingit. Suara apa ya? Hah? Waduh, hitam-hitam. Oh, dikirain siapa? Apakah kalian semua ini Paspam Lursem? Hei, Badut. Apa itu Paspam Lursem? Saya tahunya hanya Sair Asam. Jadi kalian iki mau menjajal kemampuanku sebagai lurah? Benar. Sayur asem pakai kelapa. Sudah cukup. Paling tidak bisa mengurangi rasa sakitmu. Tapi Bet, kalau setiap hari sampean harus mengeluarkan tenaga dalammu, apa tidak takut lemas, letih, loyo, lunglai? Giran lagi lemes, musuh datang, otok. Au. Bisa keok, kayak ama ayam disembelih. Kalau Kakang tidak sanggup, tidak apa. Biar saja saya mati. Lah, malah nesu. Jangan putus asa. Masih banyak cara bagaimana untuk mengobati kamu. Kan masih ada Dadung. Gak. Maafkan saya sudah menjadi beban kalian. Lah, itu benar. Sudah cukup. Alah, belum cukup. Sudah diam. Mayang Sari. Keadaan di desa ini semakin kacau saja. Itu semua dikarenakan kedatanganku di desa ini. Maka dari itu, untuk sementara waktu aku akan keluar dari desa ini. Sambil aku akan mencari obat untuk luka dalammu. Alah, Bet. Kamu ini kok malah ngawur? Pakai mau minggat segala. Aku hanya akan mengalihkan perhatian orang-orang yang menginginkan kitab pusaka itu agar keluar dari desa ini. Dan sementara waktu itu juga,
bantuan dari Gunung Jati akan menolong kita. Jadi kakak akan meninggalkan saya sendirian? Di sini banyak orang, Mayang Sari. Termasuk Dadung Awu. Boleh saya ikut kakak? Jangan. Itu lebih berbahaya, Mayang Sari. Dadung, tugasmu bertambah satu lagi. Menjaga dan mengawasi Mayang Sari. Bet, kamu iki apa bener mau keluar dari kampung ini? Iya, malam ini juga. Hah? Malam ini juga? Lalu, bagaimana para pendekar itu bisa tahu kalau sampean iki sudah pergi dari sini? Mereka pasti punya banyak telik sandi. Dan mungkin mereka sekarang berada di desa kita. Desa kita? Ki, kami melihat Jaka Tingkir pergi dari desa. Benar. Maksud kalian? Iya Ki, benar. Jaka Tingkir saya lihat meninggalkan desa ini. Itu lebih bagus. Ayo cepat. Kita bergerak. Dadung Awuk. Hei. Dadung Awuk. Waduh. Alah, sampean ini gimana? Jangan kenceng-kenceng. Ada orang tidur. Kenceng-kenceng. Telik Sandi desa bilang, Raden Jaka Tingkir sudah keluar desa. Jagabaya ini gimana? Itu siasatnya Jaka Tingkir. Tapi kan kasihan Raden Jaka Tingkir menghadapi musuh sendirian. Yalah, tobat. Jagabaya ini gimana sih? Jaka Tingkir itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang harus dicemaskan itu diri kita masing-masing. Jaka Tingkir itu jagoan. Puluhan buaya dipukul KO. Tahu nggak? Hampir seluruh pendekar-pendekar, pecundang-pecundang pernah kenalan dengan pukulan yang dahsyat. Yang penting, anak buah sampean jangan sampai ada yang keluyuran keluar kampung. Semuanya bersiaga di dalam kampung. Baiklah, saya hanya khawatir. Sini. Ada apa lagi? Apa Jagabaya bisa menolong saya untuk mendatangkan wanita ke sini? Maaf, saya orang baik-baik. Yalah, Ki, memangnya aku iki ada tampang bajingan apa? Masa tampang manis begini, dibilang bajingan? Aku cuma perlu wanita untuk temen ngobrol. Lain itu tidak. Cepat katakan, di mana kau sembunyikan kitab pusaka Hastagina itu?
Biar ku hadapi mereka. Siapa kamu? Sebaiknya, jangan ikut campur urusan kami. Kalian sudah pernah kukalahkan. Kali ini tak akan kuberi ampun lagi. Kita lihat saja. Siapa yang lebih beruntung daripada kita? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.